Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Bu Tina. Hari ini kita akan belajar matematika. Siapkan buku-buku kalian, termasuk buku paket dan modul. Perhatikan pembelajaran hari ini dan kerjakan tugas yang diberikan. Tetap semangat belajar ya. Ya, KPK dan FPB. Masih ingatkah kalian apa kepanjangan KPK dan FPB? Waktu SD kalian sudah pernah mempelajari materi ini. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, contoh soalnya langsung saja karena ini hanya mengulang. Tentukan KPK dan FPB dari 90 dan 168. Bagaimana caranya? Ya, buatlah pohon faktor. 90 dibuat pohon faktor dibagi 2, 45. 45 dibagi 3 adalah 15, dibagi 3 adalah 5. Sehingga kalau kita tuliskan 90 itu penjabarannya adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Sedangkan untuk 168 kita buat pohon faktornya di sini. Dibagi 2 hasilnya adalah 84. Dibagi 2 lagi hasilnya 42. Dibagi 2 lagi hasilnya adalah 21. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Sehingga kalau saya tuliskan di sini 168 itu adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Bagaimana cara menuliskan KPK-nya? Nah, ada KPK dan ada FPB. Untuk menuliskan KPK, maka kalian harus memilih, ya, semuanya harus ditulis. Menulis bilangan, menulis semua bilangan. Pangkatnya dipilih yang tertinggi. Nah, sedangkan untuk FPB yang ditulis adalah menulis bilangan yang sama. Bilangan yang sama, pangkatnya adalah yang terkecil. Ya, kita ulang lagi ya pelajaran SD. Sehingga untuk KPK, semua bilangan pangkat tertinggi. Di sini ada bilangan 2, 3, pangkat 2, 5, 2 pangkat 3, 3 dan 7. Kita tulis semuanya, tetapi jika ada yang sama, kita pilih pangkat tertinggi. Contohnya, 2, di atas ada 2, di bawah ada 2. Kita pilih 2 dengan pangkat 3. Kemudian untuk 3, kita pilih 3 dengan pangkat yang tertinggi yaitu 2. Kemudian kalikan 5, kalikan 7. Ya, hasilnya adalah 2 pangkat 3 adalah 8, dikalikan ini adalah 9, dikali 5 kali 7, hasilnya adalah 2520. Sedangkan untuk FPB, maka menulis bilangan yang sama. Kita cari yang sama antara atas dan bawah, yaitu ada 2 dan 3, 5, 7 tidak ditulis. Ya, 2 dengan 2 pangkat 3 kita pilih 2, pangkatnya yang terkecil. Kemudian dikalikan 3, pangkatnya juga yang terkecil. Hasilnya adalah 6. Sehingga FPB-nya adalah 6. Kemudian KPK-nya adalah 2520. Selanjutnya contoh soal cerita. Saya ambil dari LKS halaman 21 nomor 10. Kalian juga bisa membuka LKS kalian sambil menyimak cara menyelesaikannya. Ada 56 jeruk dan 72 manggis yang akan dimasukkan dalam beberapa kantong plastik. Sehingga nanti isi jeruk
dan juga manggisnya isinya adalah sama semuanya. Nah, yang jadi pertanyaan, A, ada berapa banyaknya kantong plastik yang diperlukan? Kemudian pertanyaan yang B adalah banyaknya jeruk dan manggis dalam setiap plastik. Nah, konsep soal ini kita menggunakan FPB. Maka untuk mencarinya kita kerjakan dengan cara yang sama. 56 kita buat pohon faktornya yaitu bagi 2 hasilnya adalah 28. Bagi 2 lagi hasilnya adalah 14. Bagi 2 lagi hasilnya adalah 7. Sehingga 56 kalau saya tuliskan hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 7. Sedangkan 72 manggis, kita buat pohon faktornya bagi 2, jadinya 36. Bagi 2 hasilnya adalah 18, dibagi 2 hasilnya adalah 9, bagi 3 hasilnya 3. Sehingga saya tuliskan di sini 72 itu penjabarannya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Sehingga untuk menentukan FPB-nya, dari sini FP ya, FPB itu adalah, kita ingat yang tadi, kita pilih bilangan yang sama dengan pangkat yang terkecil. Dari atas dan bawah, bilangan yang sama adalah 2 pangkat. Kita pilih pangkatnya yang terkecil ternyata sama. Berarti kita pilih salah satu, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Sehingga jika ketemu FPB-nya 8, maka artinya 8 ini adalah banyaknya kantong plastik. Ada 8. Oke, paham anak-anakku? Ini adalah menjawab pertanyaan yang A. Bagaimana untuk jawaban yang B? Ya, untuk banyaknya jeruk dan banyaknya manggis. Ya, karena ada 8 kantong plastik, maka kita bagi jeruk dan manggisnya dengan 8. Jeruknya ada 56, kita bagi 8, hasilnya adalah 7. Kemudian manggisnya ada 72, kita bagi 8, hasilnya adalah 9. Jadi masing-masing kantong plastik terdapat 7 buah jeruk dan 9 buah manggis. Paham anak-anakku? Baik, materi selanjutnya adalah tentang bilangan berpangkat. Masih ada hubungannya dengan KPK dan FPB, yaitu penjabaran dari faktor prima yang dipangkatkan. Maka bilangan berpangkat ini nanti akan ada 2, yaitu ada bilangan dengan pangkat positif. Ya, ada positif berarti ada juga pangkat negatif. Nah, apa perbedaannya? Kalian perhatikan ya. Untuk pangkat positif, 2 pangkat 2 hasilnya itu kalau dijabarkan sama saja 2 kali 2 sama dengan 4. Bagaimana 2 pangkat 3? Berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, yaitu hasilnya adalah 8. Kemudian kita dapat simpulkan bahwa ada bilangan bulat A jika dipangkatkan N, itu artinya kita ulang perkalian A-nya. A kali A kali A kali terus ini adalah sebanyak N. Ya, sebanyak N. Bagaimana kalau yang angkanya A ini negatif? Artinya seperti ini. Negatif 2, jika dipangkatkan 2, maka yang diulang berarti negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif adalah positif 4. Negatif 2 dipangkatkan 3. Bagaimana penjabarannya? Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2.
negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, sehingga hasilnya adalah negatif 8. Ya, perpangkatan tadi baru kita mulai dari pangkat 2. Lalu bagaimana untuk 2 pangkat 1? Dan sebelum 1 yaitu bagaimana dengan 2 pangkat 0? Ya, untuk 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini adalah sifat perpangkatan semua bilangan bulat. Untuk semua bilangan bulat, jika dipangkatkan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Ini adalah sifat perpangkatan. Kemudian untuk 2 pangkat 0, ini artinya semua bilangan bulat jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Jadi kalau saya misalkan punya 10 dipangkatkan 1, berapakah hasilnya anak-anak? Kalian perhatikan ini. Jika dipangkatkan 1, hasilnya bilangan itu sendiri, berarti sama dengan 10. Kemudian contoh lagi, misalkan saya punya 5. 5 pangkat 0, berapakah 5 pangkat 0? Kita lihat sifat yang ini, semua bilangan bulat jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sehingga 5 pangkat 0 sama dengan 1. Paham? Kita lanjutkan ke pangkat negatif. Pangkat negatif, misalkan sama dengan yang tadi, 2 tetapi pangkatnya negatif, yaitu negatif 2. Nah, artinya kita bisa mempositifkan pangkatnya dengan cara mengubah menjadi 1/2. Yang tadinya pangkatnya negatif berubah menjadi positif dengan diubah 1/2 pangkat 2. Kalau sudah seperti ini, maka menjadi 1 per berapa 2 pangkat 2? 4. Paham? Lagi, 2 pangkat negatif 3. Kita positifkan menjadi 1/2 pangkat 3. Ya, sehingga ini hasilnya adalah 1/8. 2 pangkat negatif 1 berarti 1/2 pangkat 1. Ya, berarti menjadi 1 berapa anak-anak? 2 pangkat 1 pangkat 1 hasilnya bilangan itu sendiri, yaitu 2. Paham anak-anakku? Kalian bisa baca buku paket kalian atau modul kalian untuk memperdalam pemahaman kalian. Untuk selanjutnya, tugas nanti kalian bisa mengerjakan melalui Google Form, melalui link yang sudah dibagikan. Selamat belajar, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.